Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Zahra. Saya dari Prodi S1 Akuntansi. Dan nama saya 1252510331. Dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi pengantar dan praktek yang diakui oleh Bapak Hafid Habibie, SKOM, SEMKAKCA, CPA, yaitu menerangkan fitur-fitur yang ada di dalam praktek latihan pada sistem akuntansi Unilam. Nah, ini akun summary. Akun summary adalah ringkasan dari keseluruhan akun yang ada di dalam laporan keuangan. Biasanya akun summary berisi beberapa kelompok seperti aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Lanjut, di sini ada fitur akun bank and cash. Akun mencatat seluruh transaksi yang melibatkan uang tunai dan saldo bank perusahaan. Akun ini penting karena menunjukkan likuidasi perusahaan, yaitu kemampuan untuk memahami kewajiban jangka pendek dan kas yang tersedia. Selanjutnya ada fitur akun receiver, berfungsi untuk mencatat semua penerimaan uang yang masuk ke perusahaan, baik dari kegiatan utama seperti penjualan maupun dari sumber lain seperti bunga, sewa, atau pendapatan tambahan lainnya. Akun ini membuat perusahaan kekontrol arus kas masuk dan menjaga kestabilan keuangan. Nah, selanjutnya fitur akun payment mencatat seluruh pengeluaran kas perusahaan untuk berbagai keperluan, mulai dari pembayaran kepada pemasok, gaji karyawan, hingga pajak dan pembelian aset. Akun ini penting untuk mengontrol arus kas keluar menjadi keimbangan keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya ada fitur akun interakun transaksi, digunakan untuk mencatat transaksi pemindahan data antar akun perusahaan seperti dari kas ke bank dan antar rekening bank. Akun ini berfungsi memastikan pencatatan arus kas internet tetapi seimbangan tanpa mempengaruhi total aset perusahaan. Nah, lanjut kita ke fitur akun reconciliation, digunakan untuk mencocokkan saldo kas menurut pembukaan perusahaan dengan saldo yang tercantum dalam laporan bank. Proses ini membuat penentuan perbedaan akibat transaksi yang belum dicatat, biaya bank, atau kesalahan pencatatan, sehingga laporan keuangan mencerminkan posisi kas yang sebenarnya. Lanjut, fitur akun customer digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pelanggan termasuk penjualan, piutang, dan pembayaran. Akun ini membantu perusahaan melacak hubungan keuangan dengan setiap pelanggan dan memastikan pembayaran diterima tepat waktu. Selanjutnya, fitur akun creators digunakan untuk mencatat penawaran harga yang diberikan perusahaan kepada calon pelanggan sebelum transaksi penjualan terjadi. Akun ini membuat perusahaan mengatur status penawaran dan pengaruh menjadi penjualan bila pelanggan menyetujui. Selanjutnya, fitur sales purchase digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa yang ditagih kepada pelanggan. Akun ini membantu perusahaan mengatur pendapatan dan piutang di setiap transaksi penjualan. Selanjutnya, fitur akun kredit notes disebut akun kredit digunakan untuk mencatat pengaruh tagihan kepada pelanggan akibat suatu barang, kesalahan faktur, atau pemberian potongan harga. Akun ini berfungsi mengoreksi pendapatan, menyelesaikan saldo piutang usaha agar sesuai dengan transaksi sebenarnya. Selanjutnya, fitur auto payment fee digunakan untuk mencatat denda atau biaya tambahan yang dikenakan kepada pelanggan karena terlambat pembayaran faktur.
Akun ini bertujuan memberikan kompensasi kepada perusahaan serta mendorong pelanggan untuk bayar tepat waktu. Nah, selanjutnya fitur akun supplier digunakan untuk mencatat seluruh transaksi antara perusahaan termasuk pembelian, pembayaran, dan retur. Akun ini membantu perusahaan memantau kewajiban utang usaha dan menjaga hubungan yang baik dengan pemasok. Selanjutnya, fitur purchase quotes digunakan untuk mencatat penawaran harga yang diterima dari pemasok. Sebelum transaksi pembelian dilakukan, akun ini membantu perusahaan membandingkan penawaran dari beberapa pemasok dan memiliki harga serta syarat terbaik. Selanjutnya, fitur purchase orders digunakan untuk mencatat pesanan pembelian barang atau jasa yang dibuat oleh perusahaan kepada pemasok. Akun ini menjadi dasar pengendalian pembelian dan memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan penawaran dan sepakat sebelumnya. Nah, lanjut, di sini ada fitur debit notice digunakan untuk mencatat pengembalian barang kepada pemasok atau koreksi atas kesalahan pada waktu pembelian. Akun ini berfungsi untuk mengetahui nilai utang usaha perusahaan dan memastikan mencatat pembelian dan tetap akurat. Nah, ini ada fitur interaktif yang digunakan untuk mencatat seluruh barang yang dimiliki perusahaan sebagai persediaan. Akun ini berfungsi untuk memantau jumlah, nilai, dan gerakan serta guna memastikan ketersediaan barang serta tetap laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada fitur employees digunakan untuk mencatat semua data yang transaksi yang berkaitan dengan karyawan perusahaan, termasuk gaji, tunjangan, potongan, dan kewajiban lainnya. Akun ini berfungsi untuk mengontrol biaya tenaga kerja dan memastikan pembayaran dilakukan dengan benar. Nah, di sini ada akun employees. Employees adalah akun yang digunakan untuk mencatat rincangan pembayaran gaji setiap bulan pada periode tertentu. Selanjutnya ada fitur select aset digunakan untuk mencatat aset terwujud milik perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasional jangka panjang. Akun ini mencakup nilai perolehan, penyusunan, serta nilai buku bersih dan setiap aset tetap. Selanjutnya ada fitur depreciation. Depreciation adalah akun yang digunakan untuk mencatat biaya pengusutan aset tetap setiap periode akuntansi. Lanjut, di sini ada fitur akun interbank aset digunakan untuk mencatat aset tak berwujud seperti hak cipta, lisensi, dan merek dagang yang dimiliki perusahaan. Akun ini mencerminkan nilai ekonomis dengan panjang dari hak atau keunggulan non-fisik yang memiliki perusahaan. Nah, di sini ada akun Merigention digunakan untuk mencatat biaya amortisasi aset tak berwujud secara berkala atau untuk membantu perusahaan mengalokasi biaya aset non-fisik sesuai umur, memanfaatkan agar nilai aset dilaporkan keuangan tetap akurat. Oke, selanjutnya di sini ada pencapitan akun digunakan untuk mencatat seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan serta perusahaan yang terjadi akibat tambahan investasi atau penarikan modal. Akun ini mencerminkan hak pemilik terhadap perusahaan. Nah, di sini ada journal interest. Journal interest adalah akun yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi keuangan perusahaan sistematis dan berurutan. Selanjutnya, fitur slash invoice digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa yang ditagih kepada pelanggan. Akun ini membantu perusahaan memantau pendapat dan piutang setiap transaksi penjualan.
Dan selanjutnya yang terakhir ada reports dokumen yang berisi informasi serta data mengenai investasi keuangan entitas tertentu baik dan perusahaan maupun cukup. Sekian dari saya, terima kasih yang udah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.